Oke, kita semua tahu lah ya, cara nyambungin WiFi di rumah. Gampang banget. Colok router, masukin kata sandi, beres. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana kalau yang harus dibangun itu jaringan untuk satu kantor penuh, atau bahkan satu sekolah? Nah, disinilah ceritanya jadi jauh lebih rumit. Membangun jaringan sebesar itu jelas nggak bisa pakai insting doang. Perlu rencana yang matang, sebuah daftar periksa profesional, dan ya, itulah yang akan kita bedah tuntas hari ini. Jadi, pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Kita bakal lihat bareng-bareng prosesnya, satu persatu, langkah demi langkah. Biar sesuatu yang kedengarannya teknis dan ribet ini jadi lebih jelas dan gampang kita pahami. Kuncinya di sini, membangun jaringan itu bukan cuma soal colok langsung nyala. Ini sebuah proses, mirip banget kayak bangun rumah. Ada fase persiapan fondasi, ada fase konstruksinya, dan yang paling sering dilupain ada fase perawatan jangka panjangnya. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari cetak birunya dulu, terus masuk ke perencanaan, lanjut ke pembangunan fisik, sampai gimana cara merawatnya. Dan di akhir, tenang aja, saya udah siapin daftar periksa praktis buat Anda. Udah siap? Yuk, kita mulai. Setiap proyek raksasa, mau itu gedung pencakar langit atau jaringan komputer, semuanya dimulai dari satu hal yang sama, rencana yang solid. Inilah yang kita sebut cetak biru jaringan. Ini fondasi dari semua hal yang akan kita bangun di atasnya nanti. Jadi, sebelum Anda beli kabel 1 meter pun, ada dua pilar utama yang harus berdiri kokoh. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, dan yang kedua adalah biaya. Gampangnya gini, kita sebenarnya butuh apa sih, dan kita punya uang berapa? Biar gampang, kita pakai lagi analogi rumah tadi ya. Analisis kebutuhan itu ibarat kita bikin daftar mimpi. Mau berapa kamar tidur, perlu ruang kerja khusus, garasinya cukup buat berapa mobil. Nah, sementara biaya itu adalah momen sadar dirinya. Kita lihat isi dompet dan putusin apa yang realistis untuk dibangun. Keduanya ini harus seimbang, nggak bisa timpang sebelah. Oke, cetak biru udah di tangan. Sekarang waktunya kita jadi arsitek jaringannya. Di fase perencanaan inilah kita mulai bikin keputusan-keputusan teknis yang jadi tulang punggung dari seluruh jaringan kita. Ada 3 pertanyaan inti di sini. Pertama, skala. Seberapa gede jaringan ini nantinya? Kedua, lokasi. Jaringannya bakal ada di mana aja. Dan yang ketiga, ini yang paling teknis, topologi. Gimana cara semua perangkat ini nyambung satu sama lain? Pilihan di sini bakal nentuin banget seberapa efisien dan andal jaringan Anda. Nah, jadi gini, kalau analisis kebutuhan tadi itu daftar ruangan, topologi ini adalah denah rumahnya. Apakah semua komputer bakal nyambung ke satu titik pusat kayak bentuk bintang, atau semuanya saling terhubung satu sama lain kayak jaring laba-laba? Pilihan ini yang menentukan gimana arus data mengalir di dalam rumah jaringan kita. Cukup sudah perencanaannya di atas kertas. Sekarang waktunya kita kerja, menyingsingkan lengan baju dan mulai membangun. Di fase inilah cetak biru kita yang tadinya cuma ide, mulai berubah jadi kabel-kabel fisik, dari diagram jadi perangkat yang benar-benar nyala. Di tahap inilah semua rencana kita diuji di dunia nyata. Skala, lokasi, dan topologi yang udah kita putusin tadi, sekarang harus diwujudkan. Artinya, kita harus melakukan konfigurasi di setiap perangkat, memastikan semuanya berjalan persis seperti denah yang udah kita gambar. Dan ya, tentu saja ada yang namanya realita lapangan. Rencana di atas kertas mungkin kelihatan lurus-lurus aja, tapi di dunia nyata pasti ada aja tantangan. Mungkin tiba-tiba ada dinding beton tebal yang ngehalangin sinyal WiFi. Nah, disinilah kemampuan kita buat beradaptasi dan cari solusi jadi sangat-sangat penting. Akhirnya, jaringan kita aktif. Lampu-lampu di server udah kedap-kedip. Misi selesai? Tunggu dulu. Justru, ini seperti kita baru aja pindah ke rumah baru. Pekerjaannya sesungguhnya baru aja dimulai. Fase ini adalah tentang merawat aset digital kita biar awet dan aman. Prioritas nomor 1 setelah pindahan, jelas, keamanan. Anda nggak mungkin kan ninggalin rumah baru tanpa dikunci, tanpa pagar, atau tanpa alarm. Sama persis dengan jaringan. Tanpa perlindungan yang kuat, semua kerja keras kita bisa hilang gitu aja. Berikutnya, integrasi. Coba bayangkan ini sebagai potensi tumbuh rumah kita. Apakah instalasi listriknya dirancang biar nanti bisa nambah AC baru atau pasang panel surya? Nah, jaringan yang bagus juga harus begitu. Harus siap diintegrasikan dengan teknologi baru yang mungkin sekarang bahkan belum ada. Dan yang terakhir, pekerjaan yang gak ada habisnya. Pengelolaan dan pemeliharaan. Sama seperti kita harus rutin bersihin rumah biar nggak kotor, pemeliharaan jaringan secara berkala itu penting banget untuk mencegah masalah kecil jadi bencana digital yang biayanya mahal. Wah, kita udah menempuh perjalanan panjang ya, dari bikin cetak biru sampai mikirin perawatannya.
Sekarang, yuk kita rangkum semua itu jadi satu alat yang praktis yang bisa Anda pakai, sebuah daftar periksa yang sederhana. Ini dia intisarinya, 5 langkah paling kunci. Mulai dari analisis kebutuhan, lalu tentukan biaya, rancang topologinya, rencanakan keamanan, dan yang terakhir, jangan lupa jadwalkan pemeliharaan rutin. Kalau Anda kuasai kelima hal ini, Anda udah siap banget buat bangun jaringan yang andal, mau itu buat kantor kecil atau kampus yang super besar sekalipun. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Seiring teknologi yang makin gila perkembangannya, dari semua aspek yang tadi kita bahas, kira-kira mana ya yang bakal jadi paling krusial di masa depan? Apakah keamanan yang super ketat, atau justru integrasi yang fleksibel dengan AI dan IoT? Jawabannya mungkin belum pasti, tapi satu hal yang jelas, fondasi untuk jaringan masa depan itu sedang kita bangun hari ini, dengan prinsip-prinsip yang baru aja kita pelajari bersama.